Bilangnya tenang, tapi nyatanya pusing. Ditagih utang, pusing. Dipecat dari perusahaan, pusing. Ya, dicemberutin istrinya, emang pusing, Bu. Dan seterusnya. Kenapa terjadi pusing tadi? Karena belum sadar kalau Tuhan hanya Allah. Jadi gimana orang yang bersaksi? Asyhadu, aku bersaksi. Jadi kalau udah bilang aku bersaksi, paham betul nih yang disaksikannya. Paham betul kesaksiannya. Betul ini ada mempelai laki-laki. Bener nih orangnya muslim bener. Muslim bener. Oh ini bener ada anak perempuannya, bukan rekayasa. Itu betul-betul anaknya itu. Bukan anaknya orang diambil. Oh betul wanitanya ada nih. Jangan-jangan wanitanya nggak ada nih, cuma ada nama, cuma butuh surat nikah saja untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar dan seterusnya. Betul wanitanya ada. Betul ini ya maharnya udah disiapkan. Fungsinya itu saksi. Paham apa yang disaksikan. Begitu kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, kita paham betul tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Gak ada yang bisa mencelakai kita kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada kita kecuali Allah. Gak ada yang bisa mendatangkan madarat untuk kita kecuali Allah. Karena Tuhannya hanya Allah. Gak ada selain Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi rezeki kita kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menyampaikan rezeki kepada kita kecuali Allah. Tidak ada, hanya illallah kecuali Allah. Selesai. Suami marah-marah, gak ada bisa buat suami diam kecuali Allah. Jadi kamu jangan gaya mendiamkan suamimu. Akhirnya kamu dibuat diam sama Allah. Jadi egonya sendiri yang keluar, sombongnya sendiri yang keluar. Kan begitu ya? Gak ada yang bisa mendidik anakmu kecuali Allah. Makanya jangan gaya kamu bisa mendidik anakmu merasa aku ibunya, aku ayahnya, aku. Ilallah, yang ada hanya Allah, kamu gak ada. Harus itu dulu. Nah, baru nanti aku akan menggunakan ilmunya Allah. Maka ada sambungannya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW. Indah sekali nih. Jadi kita tahu jagat raya semua ciptaan Allah. Sedikit ya, merenung. Ini menyenangkan sekali. Kemarin saya sampaikan di YouTube juga di pengajian Jumat di rumah saya di Solo, ilmu durian. Saya tuh hobi makan durian akhir-akhir ini. Dulu tuh durian tuh biasa-biasa saja. Tapi akhir-akhir ini saya jadi doyan durian. Bukan suka lagi ya, doyan durian. Hampir tiap hari saya suruhan salah satu murid saya, tolong belikan durian satu itu. Ya, tapi nggak makan sendiri. Sunnah Nabi kalau makan aja. Ya, teman-teman makan ya, satu dimakan bareng-bareng kan barokah. Biar mulutnya merasakan enaknya durian. Terus alhamdulillah. Di surga itu seperti apa ya? Durian jannah. Masya Allah. Kayak apa nanti rasanya? Nah, di tengah-tengah makan seperti itu, saya teringat. Subhanallah, maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini menurunkan manusia ke muka bumi. Maaf loh Bu, kok dari dulu tuh saya heran sama ilmuwan. Heran saja. Cari alien. Loh, aliennya itu Anda sendiri kok cari orang lain. You are the alien. Kamu nih alien. Saya nih alien. Kita nih alien. Bumi ini kan penghuni aslinya kan gajah, ya, jerapah, singa. Gak ada gajah di surga, ada? Gak ada. Jerapah di surga, gak ada kan? Riwayatnya kan begitu ya. Makanya dikatakan yang masuk surga diantaranya menurut salah satu riwayat ada yang menyebutkan anjingnya Ashabul Kahfi, untanya Nabi
Nabi Soleh, ya itu nanti. Tapi kalau menurut riwayat belum ketemu namanya gajah di surga itu. Kecuali kita minta, ya Allah minta gajah nanti di surga itu. Dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di surga Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua-duanya diturunkan, dilandingkan ke muka bumi. Landing. Setelah itu anak cucunya ikut landing dari alam akhirat sana. Ada alam, jangan dikira alam mimpi itu ujung-ujung ada kita, enggak. Ada alamnya. Dari alam akhirat kemudian kita dilandingkan. Tapi proses landingnya pinjem perutnya ibu-ibu. Jadi pesawat antariksanya itu perutnya ibu-ibu, gak bisa langsung landing. Kalau lihat film-filmnya orang barat itu ya, saking pinternya berkhayal, makanya kan ditaruh di tabung-tabung dulu gitu kan ya. Nanti baru dibuka, terus keluar telanjang gitu kan ya. Nah, kita kalau keluar udah pakai telanjang, telanjang juga kan ya. Landing ke muka bumi, jadi banyak di muka bumi ini. Tapi Allah itu maha bertanggung jawab. Yang turunkan siapa? Allah. Yang meletakkan di sini siapa? Allah. Yang ngirim ke sini siapa? Allah. Kamu minta 10 tahun, 20 tahun, kalau belum Allah kirimkan gak akan datang. Tuh ada yang sudah ke dokter sampai 200 pakar, pengen punya anak. Mintanya sungguh-sungguh, tapi Allah belum kirimkan. Diiyakan sama Allah, tapi belum dikirimkan. Ya gak turun, gak ada yang lahir. Kata dokter sehat, semuanya oke. Tapi kenapa ya? Kenapa? Woi, kadang-kadang kan mertua agak gimana dia sama menantunya itu. Dan kadang-kadang kita ini juga jadi muslim dan muslimah gak jelas gitu. Suka nyindir orang, kamu tuh gimana sih? Udah 10 tahun kok gak punya anak gitu. Masya Allah, ini kalimat bahaya nih. Ini kalimat seakan-akan yang memberi anak itu manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri. Mertua itu, mantu gak becus, Masya Allah, ya Allah. Ini mertua yang takut saya dengar kalimatnya itu. Udah nyakitin menantunya, itu juga nyakitin malaikat dan jagat raya. Allahnya juga marah. Emang siapa yang ngasih anak? Menantumu, anakmu? Enggak, akulah yang ngasih. Aku yang kirim. Ini ilmu makan durian panjang banget ya. Ini ilmu makan durian panjang. Subhanallah. Allah kirimkan kita ke muka bumi. Tolong dicek ya Bu, dicek. Seandainya ibu tinggal di bumi gak ngapa-ngapain lah, kelaparan gak? Maksudnya gak ngapa-ngapain itu gak usah harus masak. Kelaparan gak? Gak akan kelaparan. Ada pepaya, ada yang namanya pepaya itu kita tanam atau ada sendiri? Ada sendiri. Semua udah disiapkan sama Allah Ta'ala. Pepayanya, duriannya, apalagi mangganya, apelnya, pisangnya, dan aneka ragam buah sudah Allah siapkan, siap makan. Emang kita panasin? Udah masak belum ini? Enggak. Tertib, tinggal ambil makan. Dan gak usah ditanam. Makan durian, nih ilmu makan durian. Durian satu dibelah. Di dalamnya ada berapa durian? Calon durian. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah, lebih dari 10. Satu buah calonnya lebih dari 10. Gak usah ditanam, main ilmu lempar. Asal bumi ini gak kita rusak ya, lemparkan aja. Gak sadar kira-kira 4-5 tahun kemudian sudah ada pohon durian. Sistemnya Allah Ta'ala indahnya luar biasa. Air, apalagi air nih, Masya Allah. Tidak boleh air melarikan diri dari bumi. Gak ada air bisa lari dari bumi. Begitu air ini naik ke atas, stop, ada penjaganya. Dibuat air itu membeku. Kirimkan sama angin, ya, kemudian diturunkan lagi ke bumi, diserap lagi, terus begitu, diminum jadi keringat, jadi cairan tubuh. Orangnya wafat, dikubur, dilebur oleh bumi, habis air kembali ke bumi. Luar biasa. Nah kalau kita tahu begitu sebetulnya lihat tanggung jawabnya Allah ngurus manusia ini, harusnya kita tenang atau enggak tenang?
Tenang ya. Tapi kenyataannya kita tenang atau sering pusing? Ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri. Saya nggak paham sama ibu-ibu, barusan ngomong tenang, kemudian ngomong pusing. Maka bapak-bapak jangan pusing, karena ibu-ibu cepat berubah pendirian. Dari tenang, kemudian jadi pusing. Padahal ini di dalam pengajian, apalagi di luar pengajian. Bukan cuma ibu-ibu semua ini, bapak-bapak juga sama. Bilangnya tenang, tapi nyatanya pusing. Ditagih utang, pusing. Dipecat dari perusahaan, pusing. Ya, dicemberutin istrinya, emang pusing bu. Dan seterusnya. Kenapa terjadi pusing tadi? Karena belum sadar kalau Tuhan hanya Allah. Kalau Tuhannya Allah sadar betul gak akan pusing. Nanya aja sama Allah. Enak kan ya? Nanya sama Allah. Ya Allah, gak punya duit. Loh, boleh gak ngomong gitu? Boleh. Dan harus. Jangan ngomong sama suami, marah dia nanti. Kalau istri ngomong sama suami, yang gak punya duit melulu. Ngomong selain duit. Udah tahu suami gak punya duit, ngomong duit. Tapi gak ngomong suaminya, ngebatin di hati. Istri udah begini, kapan sadarnya? Yang repot kalau sama-sama ngebatin, istri ngebatin. Gak punya duit, suami gak pengertian. Ya, suaminya juga, ini wajah gak pernah senyum, mikir duit melulu. Masya Allah. Ini kalau begitu repot. Tapi kalau ngomong sama Allah, Allahnya senang. Bukan berkeluh kesah ya. Kalau keluh kesah Allah gak senang. Tapi minta, ud'uni astajib lakum. Ngomong sama Allah, Allahumma gak punya duit ya Allah, please, gak usah banyak-banyak ya Allah, 2M saja. Lagi ngomong gitu, suaminya di sampingnya, ngelamun ya bu. Oh, nggak minta sama kamu aja kok repot, minta sama Allah. Aku kan nggak minta sama kamu, aku lagi minta sama Allah. Ya nyindir kamu. Nah, kalau kita ngomong ke Allah, Allah akan ngomong sama kita, mau duit, mau ya Allah. Tanya sama utusanku, aku udah kirim utusan jelasin tuh semua caranya. Aku udah kirim utusan, jelasin semua caranya. Siapa utusannya Allah untuk seluruh jagat raya, terkhusus untuk kita di akhir zaman, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah wahyunya Allah dalam Al-Quran. Allah ngirim petunjuk langsung, ucapannya Allah sendiri lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak lewat Nabi, nggak akan nyampe sama kita. Kalau nggak disampaikan sama Nabi, nggak akan sampai sama kita. Itulah salah satu kebesaran utusannya Allah, yaitu baginda Muhammad SAW. Makanya jangan sok langsung ke Allah. Sama Allah, kalau kamu nggak lewat dia, aku nggak terima. Kalau engkau nggak lewat beliau, aku nggak akan terima. Makanya kita harus selalu kembali kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka kembali kepada Allah. Jalannya begitu. Itu yang namanya ke Allah. Makanya tidak pernah dipisahkan. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya selalu. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak penting dan beriman kepada Allah saja enggak. Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, nggak Allah sendiri, Rasulnya sendiri. Allah nggak mau Rasulnya dipisahkan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pengen sukses, tanya pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya gimana caranya 42 menit, tambah dikit lagi. Ya, dikit lagi boleh ya, biar tuntas gitu. Saya tuh sebetulnya lebih cepat, lebih senang. Walaupun perjalanan Solo Bandung itu nyetir sendiri ya lumayan capek, ya, dan cukup jauh, tapi asik. Saya hobi, suka nyupir sendiri, suka. Lanjut boleh? Ya, Ibu jangan heboh kan Bu, masa nyupir sendiri aja heboh Bu? Biasa aja. Oh, teman-teman saya supir truk itu nyupir juga kuat-kuat ya.
Nyupir truk aja kuat, masa kita nyupir mobil sedan, mobil yang lebih enak dari truk aja kok banyak berkeluh kesah. Itu naudzubillah min dzalik. Saya tuh kagum sama teman-teman saya supir-supir truk itu. Masya Allah itu, nggak mudah tuh nyupir truk. Kalau nggak ada supir truk tuh ibu, makanya kalau lagi nyupir ketemu truk itu hormati. Kalau nggak ada supir truk, kalian nggak akan makan. Betul, beras nggak akan sampai ke kalian. Semua ini minuman gak akan sampai kalian. Bisanya nyampe gara-gara ada yang mau nyupirin truk, namanya supir truk. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk semua supir truk yang ada di jagat raya. Insya Allah. Lanjut. Saya nanti kok jadi tenang, jangan tenang bu. Maksudnya jangan diam maksudnya. Nyantai aja. Sampai di mana tadi? Betul, jeli udah. Sampai di supir truk. Sebelum supir truk apa tadi? Durian. Setelahnya durian? Iya, sebelumnya itu dikit apa? Saya kalau ceramah nggak pernah mikir, ngomong saja. Nah, udah ketemu insyaallah. Jadi kita nggak akan sampai kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Harus lewat Rasulullah. Maka kita nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, SAW, saya ini nggak punya duit. Gimana caranya? Rasulullah udah dikasih Allah wahyu. Namanya wahyu itu Al-Quran. Nah, kita jangan baca Al-Quran tanpa lewat Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu turunnya pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan cuma buka terjemahan terus diamalin. Masya Allah. Itu tersesat sampai kesesatan yang sesat. Kalau baca Al-Quran terjemahan langsung diamalin begitu saja, ngeri. Ngeri pol itu. Ya, saya bisa buktikan nanti kalau baca terjemahan. Maka terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Ya terjemahan Al-Quran yang berbahasa Arab itu Al-Quran. Untuk memahaminya, tanya sama Nabi Muhammad SAW. Untuk memahaminya, tanya sama Nabi Muhammad SAW. Jangan mikir sendiri. Nabi udah jelasin lewat sahabat kepada tabi'in, tabi'in, sampai kepada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewaris para Nabi. Makanya kalau mau tahu ilmunya Al-Quran, jangan sembarangan buka terjemahan Al-Quran, tapi nanya ilmunya para ulama, sehingga benar nanti. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kalau saya jabarkan nambah 1 jam lagi. Ya ibu gak apa-apa, saya apa-apa. Ya, lanjut ya. Iya, di kanan saya udah ngelirik-lirik terus itu. Waktu. Ya. Harus ada yang saya korbankan. 5 jam lagi Pak. Masya Allah, iya 5 jam lagi itu waktunya asar Insya Allah. Kurang lebih kan 5 jam lagi waktunya asar, kurang lebih. Lanjut. Nah, nanya sama Rasulullah SAW, dijawab sama Rasulullah SAW. Ya, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqa, kami nggak minta rezeki sama kamu. Artinya Allah berkata pada Nabi Muhammad SAW, aku tidak suruh kamu menjamin rezeki makhlukku. Itu mana tidak minta rezeki darimu. Sejak kapan Allah minta rezeki dari Nabi Muhammad SAW? Maksud ayat itu adalah aku tidak meminta kamu bertanggung jawab ngurusin rezeki makhlukku, tapi aku yang bertanggung jawab ngurusin rezeki makhlukku. Nah, kami yang beri kamu rezeki, kami yang beri kamu rezeki. Di ayat itu ada janji dari Allah Ta'ala, kalau kita itu betul-betul beresin sholat, Allah akan beresin rezeki kita lahiriah batiniyah. Nah, pertanyaannya sekarang, asik ini, Bu, suami nggak pernah ngasih duit terus ngomong begini, ya, bawa sini duitku. Kira-kira ibu sebel nggak sebel? Sebel ngasih, nggak minta, gitu kan ya? Ya, ambilkan duitku yang ada di dompetmu.
Kapan naruh? Kapan naruh? Nyuruh-nyuruh ngambil, naruh aja nggak pernah, betul kan ya? Ibu punya pembantu rumah tangga ART, sekalian jadi namanya asisten rumah tangga, kan begitu ya? Ada ART. Ibu bilang sama ART-nya, ART-nya nggak bisa nyopir. Nih kunci mobil, tolong kamu, ya, tolong kamu parkirkan mobil saya. Ini yang bodoh majikannya atau ART-nya? Yang bodoh ART-nya atau majikannya? Siapa majikannya? Nggak tahu, bukan saya yang jelas itu. Udah nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngapa-ngapain, asal perintah. Allah Ta'ala mengatakan wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu sholat, perintahkan keluargamu sholat. Artinya apa? Ajarin dulu sampai bisa, kemudian perintahkan sholat. Bukan anak, ayo sholat nak, ayo sholat nak, sholat nak. Istri, ayo sholat, sholat. Suami, ayo sholat. Ngajarin gak pernah perintah. Makanya dalam Islam itu pelajaran pertama dalam kehidupan sholat, bukan yang lain. Ibu, siapa yang sudah pernah melahirkan? Rata-rata hampir semuanya. Yang belum segera, insyaallah, amin. Ya. Nanya ya Bu, biasanya kalau bayi lahir, oe, pertama kali diapain? Kedua kali, iqomah. Telinga kanan adzan, telinga kiri iqomah. Maksudnya apa sih? Pelajaran pertama dalam kehidupan nak, kamu harus tahu panggilan sholat, waktunya sholat. Karena sholat harus di waktunya. Maka kamu harus tahu, nih Allahu Akbar, panggilan sholat. Kalau iqomah itu bangun untuk menunaikan sholat. Jadi, langsung diajarin sholat. Seharusnya dilanjutkan hari berikutnya. Hari berikutnya TikTok yang diajarkan. Paham Bu? Saya itu gak punya akun TikTok sampai hari ini dan tidak pengen punya. Dan tidak pengen punya. Tapi saya di TikTok ada berapa puluh juta itu. Habib Novel itu ada berapa puluh juta. Padahal saya gak pernah buat akunnya. Alhamdulillah manfaat. Ya Alhamdulillah manfaat insyaallah. Nah, seharusnya kan dilanjutkan. Nanti ada sabda Nabi, umur 7 tahun perintahkan anakmu sholat. Nah, ini kita enggak, 7 tahun baru diajarin sholat. Kan salah. Jadi jangan ngomong ke Allah, ya Allah, kok rezekiku begini? Jawabannya adalah, itu udah saya ajarin, kamu gak jalankan. Saya udah kasih tahu, ajarin keluargamu sholat. Suami, ajarin istrimu sholat, ajarin. Kalau kamu nggak mampu ngajarin sholat, panggilkan ustadz untuk ngajarin, ustazah. Kalau nggak mampu, ajak istrimu ke pengajian, tolong ajarin istri saya sholat. Jadi kalau namanya nyuruh sholat umur 7 tahun, berarti umur 7 tahun anaknya sudah tahu yang namanya wudhu. Kalau tahu wudhu berarti tahu syarat sahnya wudhu, tahu yang membatalkan wudhu, tahu rukunnya wudhu, tahu sunahnya wudhu, tahu makruhnya wudhu. Kalau tahu sholat berarti tahu syarat sahnya sholat, tahu rukunnya sholat, tahu yang membatalkan sholat, tahu sunahnya sholat, tahu makruhnya sholat. Umur 7 tahun seharusnya kita tes anak kita. Seharusnya sebutkan yang membatalkan wudhu. Harusnya kehidupan ibu-ibu itu begitu. Ngurusin itu. Bapak juga sama obrolannya di meja makan. Bagaimana sholatmu? Apa yang batalkan sholat? Apa ini? Sekarang enggak, di meja makan kuliner mulu dibahas. Mau pesan apa nih? Betul kan ya? Gak bahas sholat sama anak. Begitu udah anaknya gak bisa diatur, anak gak bisa diurus, anaknya sudah diajak ngomong, baru sebel gimana anak seperti ini. Saya besarkan, betul karena kamu yang besarin. Paham kan? Kamu besarin pakai caramu, pakai otakmu, pakai nafsumu, gak pakai caranya Allah Ta'ala yang menurunkan engkau ke muka bumi. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Memang kalau ngajarin sholat itu tantangan paling besar, karena setan yang mencegah untuk sholat itu setannya kelasnya juga besar.
besar. Itu janjinya setan. Kami akan palingkan hamba-hambamu dari jalan yang lurus, dari sholat, kecuali hambamu yang kau ikhlaskan ya Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Makanya cek ibu-ibu ya, cek. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah 52 menit 53 menit ya, 53 menit. Boleh lanjut dikit? Lanjut terus. Abaikan menit, Masya Allah. Siap. Abaikan menit, ingat detik. Jadi Bu, sampai di mana tadi? Ya memang sholat, sampai di mana tapi? Hah? Meja makan. Ya sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu jujur tapi ya. Tolong dijawab jujur. Kapan sama suami diskusi rukun sholat? Sejak nikah. Ya, kalau diskusi lihat ada berita-berita yang viral tiap ketemu. Emang penting bahas berita viral? Bukan enggak juga, sama sekali enggak penting. Kenapa? Kamu akan ditanya ikut-ikut ngomong tentang itu. Gak akan menyelamatkan dunia, justru buat ruwet dunia dan nanti akan buat celaka akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali kalau viralnya orang meninggal husnul khotimah, sholat di masjid seperti wali kota Bandung rahimahullah. Nah, itu bagus. Bahasa gitu-gitu. Berita orang ketabrak, badannya terpisah dibahas. Itu ada tabrakan, kepalanya di mana, kakinya di mana dibahas. Di meja makan bahas orang dimutilasi, bahas orang diperkosa. Bahas orang ini, orang itu, ya Allah. Udah hidup susah, bahas yang ruwet-ruwet. Sudah rumah enak-enak, dimasukin sampah. Itu yang salah siapa? Lu ngaku lah. Kita. Saya lagi ngomongin diri kita sendiri ya. Jelas ibu-ibu. Pemirsa cukup jelas insya Allah ya. Ya ini pertanyaan tadi kan gambarkan. Ternyata suami istri nggak bahas tuh rukun sholat. Padahal ini kewajiban paling wajibnya suami kepada istri, ngajarin sholat. Sehingga nanti banyak suami, mohon maaf para suami, antum saya ini nanti, kita ini kan wajah-wajah surga ya, alhamdulillah. Contoh ini kita loh, ibu, lagi bahas suami, sabar dulu, belum nyampe ke istri. Suaminya ibu, amin, yakin insya Allah. Ini suami-suami yang wajahnya surga ini, bisa-bisa nanti di akhirat udah jalan ke surga, ada yang nyetop, teriakin, Akang, mau kemana Akang? Bahasa Bandung Akang ya? Kalau Solo Mas. Saya kalau lagi di Bandung di tempat makan manggil Mas itu gak ada yang noleh gitu. Oh iya di Bandung gitu ya. Ya. Itu singkatannya Akang. Oh enggak, AA juga ya? Ya. Oh saya AA gitu ya. AA gitu, noleh. Ngapain? Mau kemana? Surga. Nanti dulu. Saya mau dibawa ke neraka, kamu ikut saya. Kata suaminya, nggak mau. Istrinya berdoa sama Allah, ya Allah, ini suami saya nggak pernah ngajarin saya sholat, nggak pernah ngajarin saya nutup aurat, nggak pernah ngajarin saya nutup aurat. Bahkan kalau saya itu nggak berjilbab, pergi sama dia senang. Kalau saya berjilbab dimarahin ya Allah. Ini yang masuk surga enak-enakan, nggak boleh ya Allah. Biar dia ikut sama saya. Malaikat datanya gimana? Betul ya Allah. Allah kan semua sesuai data. Sementara Allah maha mengetahui karena Allah pengen semuanya by system. Ya baik. Sistem bawa dia ke neraka. Suami udah jalannya ke surga, diseret sama istrinya ke neraka. Sudah di dunia buat ruwet, di akhirat ruwet pula. Ini istri yang bejat, istri yang gak solihah. Beda dengan ibu-ibu, ini wajah-wajah insya Allah solihah. Amin. Yang model begini ya insya Allah jannah ya. Kalau yang model begitu ya semoga diampuni masuk surga. Amin Allahumma amin. Kita pengennya gak ada yang masuk neraka. Tapi ini loh, ilmu sholat, anak kita kok nggak sholat dibiarkan, kalau nggak sekolah dihajar. Sekolah nak, sekolah. Waktunya online, kamu terlambat nak. Subuh nggak dibentak. Sekolah dibentak-bentak, subuh nggak dibentak. Kesian, barusan tidurnya. Capek.
orangnya hadir juga. Kita ini loh, kita gak usah ngomong orang lain. Saya lagi ngomongin diri kita sendiri. Sholat. Makanya ketika orang nuntut kenapa rezekiku, kenapa hidupku, kenapa, kamu cek dulu yang paling dasar. Yang paling dasar dulu, nanti baru cek yang lain. Saya kalau servis mobil, ya itu yang paling penting. Saya bilang sama bengkelnya itu, tempat servis mobil, tolong cek itu kanvas remnya, tolong cek bannya, ya kemudian tolong cek olinya, baru kamu cek yang lain. Kan begitu. Yang urgent dulu. Orang itu kalau ke dokter yang dicek pasti nafasnya dulu. Betul kan ya? Nah, nafasnya lancar nggak nih? Waduh. Oh coba baru cek ya jantungnya dicek nih. Kan nafas sama jantung jadi satu itu. Cek pakai alat tapi jauh. Sholatnya gimana? Makanya nanti orang di kuburan itu nggak dicek puasanya. Ngapain malaikat repot-repot ngecek puasa kita? Cek zakat kita. Kebanyakan yang harus dicek. Allah buat sistem, malaikat cek sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lain nggak usah dicek, langsung bawa ke jannah. Kalau sholatnya itu jelek, yang lain cek. Detail ceknya itu. Mulai mikir. Bener juga ya. Memang bener kalau salah nggak disampaikan. Bahaya nyampein salah online pula gitu. Harus yang benar yang disampaikan. Paham ya ibu pemirsa dimanapun anda berada. Jadi selama ini kita hidup salah kaprah. Pakai teori sukses, teori ini, teori. Teori. Wah dia pasti ambil teori. Ada yang pasti ambil teori. Kira-kira orangnya cerdas atau kurang cerdas? Ada yang pasti berhasil, tapi dia pilih teori-teori yang kemungkinan berhasil. Orang ini cerdas atau kurang cerdas? Kita haluskan bahasa yang ngomong bodoh kan gak enak ya. Nah, jangan pakai kalimat-kalimat kasar, jangan dipakai. Kurang pintar. Ya, pinter kurang pinter, cerdas kurang cerdas. Ya, lengkap kurang lengkap. Kurang lengkap kurang enak ya. Akalnya kuat, akalnya lemah. Orang kalau akalnya kuat, orangnya cerdas, orangnya hebat, dia akan pilih sesuatu yang pasti, bukan teori masih bisa ya, bisa enggak. Nah, yang pasti itu dari mana? Hanya dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Dan Allah ngomong langsung, belum lewat Rasulullah SAW, bukan lewat hadis-hadisnya Rasulullah, tapi lewat wahyunya Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah yang berkata, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Dijamin rezekinya. Rezeki dalam makna yang luas, terutama urusan yang buat pusing, duit dan kawan-kawannya. Beres-beres. Ya masalahnya enggak ini. Ini nggak diurus. Wah, ketika ini nggak diurus ya mulai dikerjain sama Allah Ta'ala. Suaminya dibuat ganyang tau ganyang. Wah, ini bahasa Solo, Jawa. Ganyang itu goda tanpa henti. Goda yang gak enak tuh ya. Jadi buat masalah tanpa henti. Ya, buat masalah tanpa henti kepada seseorang. Masalah terus. Jadi dia ngerjain saya terus nih. Dia buat susah saya terus nih. Nanti suaminya dibuat begitu terus. Sementara istrinya gak paham. Dikira istrinya suami kok begini. Gak paham. Begitu datang ke pengajian, ustadznya bilang, nih pengajian ini, ustadznya bilang, mungkin lagi nonton YouTube, masalahnya bukan di suamimu, masalahnya di sholatmu. Sholatmu beres, suamimu pasti beres. Kalau suamimu nggak beres, Allah akan bereskan suamimu. Enak toh? Enak. Kan asik. Karena nggak mungkin Allah salah. Karena bukan teori, itu janji pasti. Sholat. Ya sudah, sholat nanti dilanjutkan di rumah masing-masing ya. Mulai cek sholatnya bagaimana. Kemudian birrul walidain, bekti sama orang tua. Untuk menutup kajian pada waktu duha ini, udah 1 jam lewat. Ini gak terasa memang, kan cuma dengerin yang ngomong terasa. Oh, kasihanilah daku. Udah nyetir dari Solo sampai Bandung gitu kan ya.
berangkatnya ya dini hari, ya, nyampe sini cuman istirahat sebentar, suruh ceramah, pengen berhenti nggak boleh. Memang betul-betul jadi suami ibu-ibu ini. Ya ini, ya pahala Bu. Insya Allah buat 1 jam juga pahala, karena niatnya bukan 1 jam, niatnya saya seumur hidup. Kan begitu. Ya Bu, lanjut. Lawan ibu-ibu gak mungkin menang, saudara-saudara. Nyerah kalah saja ya. Nyerah kalah. Yang kedua, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Jelas-jelas Allah perintahkan, jangan sekutukan aku dengan apapun. Ya. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Anishkurli, ya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Aneh. Allah ini, Masya Allah. Kan seperti yang coba ngomong, syukur sama aku ya, gak usah ngurusin yang lain. Syukur sama aku, terima kasih sama aku, gak usah ngurusin yang lain. Mestinya kan gitu. Tapi Allah kan gitu, syukur sama aku dan kedua orang tuamu. Terima kasih padaku dan terima kasih kepada orang tuamu. Kenapa seperti itu? Karena orang tua ini dipakai oleh Allah Ta'ala sebagai alat untuk mewujudkan umat manusia. Makanya sama Allah dihargai. Dipakai sama Allah sebagai jalan terwujudnya umat manusia. Namanya orang tua. Makanya sama Allah orang tua itu dihargai. Muslim maupun yang kafir, iman maupun gak iman. Namanya orang tua di sisi Allah punya nilai tersendiri. Apa itu? Doanya orang tua ini tidak mungkin ditolak untuk anaknya meskipun dia kafir. Jadi orang tua yang kafir, gak iman, doain anaknya yang baik ataupun buruk sama Allah diiyakan. Ya. Khusus buat anaknya loh ya. Khusus buat anaknya. Ya. Kemudian ridha Allah fi ridhal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua. Amarah Allah bergantung amarah orang tua. Nah sekarang ini, Masya Allah, banyak orang hidupnya kacau. Karena sama orang tuanya juga kacau. Orang tua itu termasuk, mohon maaf ya, mertua. Ibu-ibu mohon maaf Bu, suami istri kalau dalam madhab Syafi'i itu kan bersentuhan kulit batal. Tapi kalau anak sama mertua, menantu sama mertua, bersentuhan kulit tidak batal. Kenapa bisa begitu? Ya karena yang namanya mertua itu mahram. Ya, mahram dengan hubungan pernikahan. Kalau istri dengan menikah enggak jadi mahram. Kan ajnabiyah dia, tetap orang asing. Makanya ketika suami istri itu bisa pisah, putus. Hubungannya bisa putus. Tapi sama mertua nggak ada judulnya mantan mertua. Yang ada nanti mertua bisa ngomong itu mantan istri anakku, mantan suami anakku. Nggak ada mantan menantu. Makanya nggak ada orang menikah kemudian dia cerai, setelah itu dia sama mertuanya batal wudu, ya enggak. Ila yaumil qiyamah sampai jannah nggak batal wudu. Kenapa? Statusnya tetap anak. Cuman nggak terima warisan dari mertuanya gitu kan. Statusnya cuma anak dia. Anak. Masya Allah. Itu saking hebatnya orang tua ya, mertua itu. Kenapa mertua itu tiba-tiba jadi orang tua? Karena udah ngasih ke anaknya. Ambil buat kamu. Kan luar biasa. Nah ini banyak menantu laki-laki kurang ajar sama mertuanya. Banyak menantu perempuan kurang ajar sama mertuanya. Mohon maaf, memang betul menantu perempuan ini tidak dituntut langsung menjadikan mertuanya sama dengan orang tuanya. Karena nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh baru kenal, butuh proses. Tapi ya nggak boleh kurang ajar gitu loh. Nggak boleh durhaka. Kalau belum bisa mencintai seperti orang tuanya wajar. Tapi harus tidak boleh menyakiti, tidak boleh melukai, tidak boleh durhaka, sama persis seperti dia tidak boleh durhaka pada orang tua kandungnya. Begitu pula menantu laki-laki terhadap mertuanya, tidak boleh. Nah, sekarang berapa banyak itu yang mantu laki-laki itu ngomong sama istrinya begini, mohon maaf ya nih, awas nih.
Karena jarang yang mau ingetin ini. Catatan penting. Awas kalau sampai kamu main ke rumah ibumu lagi. Awas ya, kalau sampai kamu main ke rumah ibumu lagi. Awas kamu. Ini mantu kurang ajar, ya Allah. Tolong ambilkan itu yang buat ngulek-ngulek gitu. Untuk melampiaskan emosi buat sambel aja. Masya Allah. Mantu laki sadar, itu yang sama kamu tuh istrimu itu milik siapa itu? Itu aslinya miliknya ibunya, miliknya bapaknya. Mengandung 9 bulan, membiayai semuanya, nyawanya dipertaruhkan. Dia kasih ASI, dia kasih semuanya. Begitu besar, kamu datang, modalmu berapa? Modalmu berapa? Berapa juta? Berapa M? Dah, M sekalian. M Bim. Oh, M apa Bim? M melamun kali ya Bim ya. Berapa lamunan kali? Modalmu berapa? Seharusnya kamu ngomong sama istrimu, kalau kamu mau ke rumah ibumu, biar aku yang hantarkan. Jangan pergi ke rumah ibumu tanpa aku yang mengantarkan. Malu aku sebagai menantu. Ini keren. Langit langsung bergoyang. Bukan bergoncang ya. Nah, bergoncang kan tanda gak enak ya. Langit langsung bergoyang. Bahagia langitnya. Bahagia. Wah, ada lagi menantu perempuan ini sore ini. Masya Allah. Kalau ibu mau tinggal di rumah ini, aku yang pergi dari rumah ini. Masya Allah, sinetron banget. Drama Korea aja gak sekejam itu. Saya gak pernah lihat drama Korea loh Bu, gak pernah. Dan tidak menganjurkan saya ya. Habisin waktu, habisin usia. Kalau ibuku masuk rumah ini, aku yang keluar. Pilih mana? Aku atau dia? Atau aku atau dia? Kadang kok ada laki-laki yang masih milih istri model begitu loh ya. Seharusnya jawabannya suaminya begini, Dek, maaf, aku pilih kamu, aku pilih ibumu, dan aku pilih wanita yang lain. Iya, karena wanita banyak. Kalau kamu mau keluar, silahkan keluar. Nanti aku isi yang lain. Gitu aja kok repot. Ibu kalau punya anak laki-laki begini bangga atau gak bangga Bu? Bangga. Kenapa? Karena mengutamakan ibunya daripada istrinya. Ibu nggak bisa dicari gantinya. Istri turah-turah saudara-saudara. Selamat untuk ibu-ibu. Kan begitu. Saya nggak bahas suami loh, ini bahas anak sama orang tua. Maaf, jangan kamu pilih-pilih kamu sama ibuku, nggak bisa. Jangan pernah banding-bandingkan kamu dengan ibuku, nggak bisa. Aku akan berbuat baik kepada kamu dan berbuat baik kepada ibuku. Jadi kalau kamu punya masalah dengan ibuku, bereskan tuh hatimu. Karena Allah nggak akan meridhoi kamu sehebat apapun kamu ibadah kepadanya. Ridho fi ridho walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Datang ini mbak-mbak ngeluh, ya teteh-teteh ngeluh. Ya ngeluh, apalagi nona-nona ngeluh, tak bahasa macam-macam, mis-mis ngeluh, kenapa hidupku seperti ini? Ya nyonya-nyonya ngeluh, kenapa hidupku seperti ini? Cek sholatmu, cek hubunganmu sama orang tuamu, hubunganmu sama mertuamu, bereskan, beres-beres. Kamu gak beres. Nah, jadi kadang orang lupa, biar tenang hidupnya, biar bisa tenang. Ya, kuncinya di situ, Allah, Rasulnya, bukan teori, tapi ilmu. Pasti. Nah, pulang dari sini saya mengajak diri saya dan semuanya, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak, pemirsa dimanapun Anda berada, yuk kita kembali suarakan, apalagi ini dekat ke Surabaya ya, kita kembali suarakan dakwah, ajakan sholat, dakwah didik sholat. Saya nggak muluk-muluk, saya nggak ngajak orang sholat di masjid, saya nggak muluk-muluk, nggak ngajak orang sholat jamaah di masjid, enggak. Saya ngajak orang benar-benar ngajarin dirinya sholat, keluarganya sholat, mau sholatnya di masjid, alhamdulillah itu yang paling utama. Yang penting sholat berjamaah di rumah. Kalau nggak mau ke masjid ya berjamaah di rumah, jangan sholat sendiri. Bagaimana dalam jamaah ada kebersamaan? Dulu terakhir, super terakhir, super terakhir. Kalau nggak saya bilang super terakhir, nanti ada yang terakhir lagi, tidak berakhir. Ada seorang pejabat ya, pejabat
datang ke rumah saya, ini bagian penasihat. Ya, bagian penasihat. Dia cerita pengalamannya tentang ada anak buahnya yang mau bercerai. Jadi suami istri mau bercerai, itu harus ada tanda tangan atasannya baru boleh cerai. Ya, saya gak akan sebutkan. Yang jelas begitu aturannya. Ya, silakan dipikir sendiri. Nah, datanglah suami istri ini menghadap atasannya tersebut. Ya, menghadap atasannya tersebut. Pengen pisah. Kata atasannya, minggu depan akan saya tanda tangani dengan satu syarat. Siap, apa syaratnya? Syaratnya kalian berdua selama sepekan ini sholat berjamaah. Suami istri. Pernah nggak? Nggak pernah. Ya udah, mulai hari ini kalian berdua sholat berjamaah. Nanti minggu depan datang ke sini. Wah, kata anak buahnya kan ya, wah mudah banget nih komandan nih. Ya, atasan ini mudah banget. Syaratnya nggak repot. Sholat tak berjamaah. Kalau zuhur kan ya nggak ada suaranya. Asar nggak ada suaranya. Begitu maghrib, waladhdallin. Masa istri nggak amin? Masa nggak amin? Amin nggak kira-kira? Amin. Amin. Begitu subuh, Allahumma hdina fiman hadait. Masa istri diem aja? Amin. Habis sholat, suaminya angkat tangan. Rabbana. Dia bisa seminim-minimnya doa. Rabbighfirli wali walidayya. Istrinya, amin. Rabbana atina. Istrinya, amin. Seminggu kemudian datang. Komandannya mana suratnya? Saya tandangi. Oh udah nggak jadi. Gagal, batal cerai. Kenapa? Ternyata setelah sholat berjamaah kami jadi romantis. Kami jadi saling mengerti, saling memahami dan menyayangi. Masya Allah. Ini baru sholat berjamaahnya. Apalagi kalau sholat berjamaahnya betul dan ke masjid. Masya Allah. Keren. Suaminya nyopir, istrinya keren, anak-anaknya di belakang. Turun berangkat ke masjid barengan. Selesai ngopi bareng. Wah, asik gitu. Habis sholat terus kuliner. Wah, hidup yang indahnya luar biasa. Sekarang dibalik, kuliner terus numpang sholat. Bukan sholat terus numpang kuliner. Sekarang tujuan utama kuliner terus numpang sholat. Iya saya lagi ngomongin diri kita sendiri, gak ngomongin orang lain. Makanya ya makjelek banget. Ibu kan terasa makjelek gitu, iya ya. Gue banget itu. Kita ini pelaku kok, gak usah nyalahin orang lain. Mari kita bareng-bareng perbaiki. Ya, gimana caranya bisa menjadikan sholat itu hidup? Saya selalu nasihatin anak saya begini. Yang paling penting dalam hidupmu cuma satu, gak ada yang lain. Bukan cari duit, bukan apapun, sholat. Kamu mau jadi apapun, bapakmu gak bakal bangga sama kamu. Tapi kalau sholatmu hebat, baru bapakmu bangga. Nah, saya gak nuntut anak saya jadi insinyur. Wah, ngapain? Biar nuntut anak berat-berat. Enggak muluk-muluk saya. Anak saya jadi ustadz dengan jamaah ribuan. Enggak. Ustadz dengan jamaah jutaan. Enggak. Saya cuma nuntut satu, sholatmu benar. Selesai. Kenapa? Nah, Allah saja nuntutnya cuma satu kok. Nanti di kuburan tanya, sholatnya benar, yang lain beres. Masa saya nggak percaya kalau sholatnya benar, yang lain beres? Kalau sholatnya benar, pasti urusan anak saya yang lain dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami ibu-ibu benar sholatnya, pasti semua urusannya dibereskan oleh Allah Ta'ala. Kalau ibu sebagai istri sholatnya benar, urusan ibu, urusan suami dibereskan sama Allah Ta'ala. Kalau satu keluarga ini wa'mur ahlaka bis sholat benar, nahnu narzuquk, kami yang akan kasih